Baik, selamat siang, selamat sore, teman-teman. Saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan ini. Jadi ini sebenarnya harusnya di pertemuan 12 dan 13. Jadi dipisah. Jadi ada materi terkait depresi sendiri, terkait bipolar sendiri. Tapi ini saya satukan dalam satu PowerPoint. Ya, saya jelaskan dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa bahas kembali, lalu kemudian silahkan jika ada pertanyaan seperti itu ya. Baik. Baik, secara umum eh, mood disorder atau gangguan mood itu ada dua kelompok gitu ya, dua klasifikasi yaitu depresif, gangguan depresi, dan juga gangguan bipolar seperti itu. Nah, eh, ada pembahasan lain gitu ya atau penggunaan bahasa lain gitu. Kalau untuk mood swing kadang mungkin disampaikan seperti mood swing disorder seperti itu adalah bipolar, dan gangguan lain yang hampir sama yang lain gitu ya. Lalu kemudian ada depressive disorder itu unipolar. Unipolar karena hanya di satu sisi saja itu moodnya. Oke, nanti kita jelaskan ada mood meternya. Oke, baik. Nah, secara umum, mood ya itu adalah mood are feeling state that color our psychological lives. Jadi mood itu adalah sebenarnya berhubungan dengan perasaan gitu ya, kondisi perasaan kita yang secara umum menggambarkan atau mewarnai kehidupan atau kondisi psikologis kita gitu. Jadi berhubungan dengan perasaan dari aspek psikologis kita. Nah, people with mood disorder experience disturbance in mood that are unusually severe or prolonged and impair their ability to function in meeting their normal responsibility. Nah, orang-orang dengan gangguan mood itu biasanya mengalami permasalahan atau eh, kerusakan gitu ya, ya permasalahan lah ya, permasalahan yang berhubungan dengan mood yang tidak biasa, jadi tidak seperti kondisi umum gitu yang biasanya eh, ada tingkat keparahannya gitu ya, cukup parah, kemudian berkepanjangan dan kemudian mengganggu kemampuan untuk dia bisa berfungsi di kehidupan sehari-hari dalam menjalankan fungsi sehari-harinya. Jadi orang dengan mood disorder ini biasanya masalahnya cukup eh, parah dari tingkat keparahannya yang pada akhirnya mengakibatkan disfungsi di kehidupan sehari-hari. Nah, secara umum itu ada dua kelompok ya, ada depresif dan juga bipolar. Nah, depresif sendiri secara umum itu ada tiga yang akan dibahas nanti. Ada MDD, Major Depressive Disorder, lalu kemudian ada dystemic atau dysthymia, itu adalah Persistent Depressive Disorder, lalu kemudian ada PMDD atau Premenstrual Dysphoric Disorder. Nah, secara umum jika teman-teman dilihat secara umum prevalensi populasi itu yang mengalami MDD atau Major Depressive Disorder itu bisa sampai di populasi 16,5% ya, didominasi oleh perempuan 21% dan laki-laki 12%. Nah, MDD ini kurang lebih gambarannya, gejalanya itu adalah episode depresi yang parah gitu ya. Jadi dikatakan mood-nya low gitu ya, kayak nggak ada tenaga, lalu merasa hopeless, kayak nggak ada harapan, jadi jauh lebih pesimis, merasa dirinya nggak berharga atau worthlessness, perubahan pola dan minat tidur, baik itu bertambah banyak ataupun sangat berkurang. Kemudian jadi berkurang motivasi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas rutin sehari-hari. Diikuti episode depresi, seseorang biasanya kembali ke kondisi normalnya, tapi kemunculannya biasanya berulang seperti itu. Jadi bisa jadi katakanlah per 3 bulan dia munculnya gitu, atau per berapa periode tertentu munculnya. Jadi biasanya bisa ditandai, bisa jadi ada jadwal-jadwalnya, bisa karena ada stresor tertentu, atau misalnya ya kondisi moodnya sedang low seperti itu.
Nah, ada juga, tipe seasonal affective disorder, ini juga bagian dari MDD. Seasonal affective disorder ini biasanya dialami oleh orang-orang di negara 4 musim, terutama ini biasanya ketika masuk musim dingin, gitu ya, ini mulai muncul. Jadi mood-nya jadi jauh lebih depresif, jadi feeling blue gitu ya istilahnya. Lalu kemudian, eee, dystemic atau dysthymia atau persistent depressive disorder, artinya Dystemic persistent depressive disorder, yaitu dia jauh lebih parah dari MDD, simpelnya gitu, ya, jauh lebih parah. Jadi pola kronis, kondisi kronis dari depresi. Nah, ini adalah ketika seseorang sudah terdiagnosis MDD, eee, lalu dia merasa down in the dumps tuh kayak merasa, sangat tidak berharga di keseluruhan hidupnya, hampir seluruh waktunya. Jadi kalau MDD itu tadi masih ada periode-periode waktu di mana dia, mood-nya depresif, lalu kemudian dia, bisa berfungsi lagi, lalu depresif lagi gitu. Nah, kalau yang dysthemic atau dysthymia ini MDD tapi full hampir di seluruh waktu hidupnya. Jadi depresinya udah kronis istilahnya kalau dysthemic. Nah, lalu kemudian PMDD atau premenstrual dysphoric disorder. Nah, ini sebenarnya yang juga masih jadi pro kontra ya. Nah, ini perubahan mood yang ditandai dengan periode premenstrual. Biasanya ketika PMS, ini adalah mood disorder ketika terjadi saat PMS. Seperti itu. Lalu kemudian ada bipolar disorder. Nah, di bipolar sendiri tuh ada dua tipe, ada bipolar, ada siklotimik. Nah, kalau bipolar itu ada sekitar 1%, lalu kemudian kalau siklotimik ada sekitar 0,4 sampai 1%. Nah, kalau tadi depresif itu kan mood-nya depresif gitu ya. Kalau bipolar itu mood-nya ada mood manik sama mood depresif, seperti itu. Jadi ada dia, gejalanya dia perubahan mood, ya terjadi periode perubahan mood, jadi bisa, nanti dia ada depresifnya, lalu kemudian muncul maniknya. Nah, manik ini seakan-akan seperti energinya, level energinya itu berlebih, gitu ya. Sehingga dia ucapannya jadi, apa, terus-menerus gitu ya, kayak jadi banyak gitu, tapi idenya nggak konsisten, flight idea. Jadi habis ngomongin ini, ngomongin itu gitu. Lalu kemudian ucapannya cenderung tertekan gitu ya, jadi kayak karena dia mau membicarakan banyak hal, karena di kepalanya tuh banyak hal yang mau diucapkan gitu ya, tapi mungkin dia sulit menjaga konsistensinya dia, sehingga ucapannya jadi, tertekan, terus energinya meningkat gitu ya, flight idea, artinya idenya tuh lompat-lompat, kemudian dia poor judgment, jadi penilaiannya pun juga kurang baik karena kondisi mood-nya tidak stabil. Kemudian restless, misalnya kayak kakinya suka gerak-gerak gitu, cenderung kayak gelisah terus gitu kan, terus kemudian suasana hatinya meningkat, tapi bukan happy ya, meningkat di sini lebih ke excited gitu, excited di banyak hal gitu, ya. Nah nah perubahan mood ini terjadi antara mood manik dan juga mood depresifnya, sehingga mengganggu mood, kondisi normalnya dia. Nah, bipolar sendiri itu ada bipolar tipe 1, ada bipolar tipe 2. Kalau bipolar tipe 1 itu dia terjadi, 1 kali atau lebih episode manik lalu kemudian muncul, eee, depresifnya, seperti itu. Kalau bipolar 2 itu bisa jadi dia ada depresi, eee, atau hipomanik atau tanpa episode full manik. Jadi kalau bipolar tipe 1 itu full manik, maniknya full kayak, terlihat sekali gitu ya maniknya. Nah, kalau yang tipe 2 bipolar tipe 2 ini biasanya bukan full manik, tapi dia hipomanik. Artinya walaupun dia kondisinya manik, tapi, mood-nya manik, tapi dia masih bisa menjalankan fungsi sehari-hari. Tapi kelihatan misalnya jadi suasana hatinya lebih meningkat gitu, kemudian energinya meningkat, kemudian flight idea dan lain sebagainya. Nah, eee, siklotimik ini adalah mood swing dari tingkat keparahan yang lebih ringan daripada bipolar. Nah, kalau ini biasanya, eee, awalan ketika mulai muncul bipolar. Jadi belum terdiagnosis bipolar, tapi sudah mulai muncul gejala-gejala mood swing
gitu ya. Nah, biasanya ini dimulai ketika di remaja akhir atau dewasa awal yang terjadi persisten selama 1 tahun baru bisa didiagnosis cyclothymia. Oke. Nah, ini ada mood meter ya, mood termometer, mood meter. Nah, artinya kalau makin ke atas itu makin severe, makin parah tingkat maniknya. Kalau hipomanik tadi kan dijelaskan ada hipomanik, jadi maniknya itu masih mild, ringan sampai moderate gitu ya. Kalau tengah itu moodnya balance, masih normal umum gitu. Ke bawah itu makin depresif seperti itu. Nah, mood state ini, jadi kondisi mood seseorang atau mood state ini dikonseptualisasikan sebagai spektrum atau kontinum yang bervariasi. Jadi bervariasinya lebih mudah dilihat ke atas ke bawah gitu, makin ke atas makin parah, makin ke bawah makin parah. Jadi harusnya dia ada di kontinum tengah seperti itu, ya. Kadang-kadang ada juga yang menyebut ketika depresinya itu ringan, misalnya disebut seperti emosinya itu dia sedih gitu. Nah, tapi ketika dia diklasifikasikan sebagai distimik gitu ya, yang tadi disampaikan kondisi lebih parah daripada MDD, itu dia sudah kronis, sudah severe depression, udah makin ke bawah gitu. Nah, kalau yang apa namanya eh, antara kalau dia ada hipomanik gitu ya, hipomanik atau mania ringan gitu ya, itu bisa jadi dia cyclothymia, mesti dicek dulu seperti itu. Oke, kita masuk ke depressive disorder. Nah, secara umum gangguan depresi juga disebut unipolar karena gangguan mood hanya mengarah pada satu kutub emosi, yaitu yang bawah tadi ya, yang biru, yang down. Nah, major depressive disorder itu adalah diagnosis MDD berdasarkan pada terjadinya setidaknya terdapat satu major depressive episode. Satu episode atau satu waktu di mana dia mengalami major depresif dan sama sekali tidak muncul manik ataupun hipomanik seperti itu. Nah, MDI itu mencakup perubahan yang signifikan secara klinis dalam berbagai fungsi gitu ya. Misalnya suasana hati menjadi tertekan, merasa sedih, putus asa gitu ya. Dan atau kehilangan minat tadi, minat, keinginan di hampir seluruh waktu kehidupannya gitu ya. Jangka waktunya setidaknya minimal 2 minggu. Jadi kalau dia 2 minggu mengalami yang tadi disampaikan gejala-gejala depresi yang disampaikan atau major depressive episode tadi minimal 2 minggu ini sudah bisa dikategorikan sebagai dia mengalami major depressive disorder seperti itu. Nah, perubahan-perubahan apa saja sih yang terjadi dari berbagai aspeknya ketika mengalami depresif, ya, depressive disorder? Yang pertama perubahan di kondisi emosinya. Jadi perubahan mood, ya tadi sudah disampaikan. Lalu kemudian bisa jadi dia menangis secara intens atau bahkan kalau udah lelah banget, mungkin bisa jadi dia udah nangis terus kemudian udah berhenti, udah nggak nangis lagi gitu. Lalu kemudian irritability, jadi sensitif sekali gitu, mudah mudah marah dan lain sebagainya, mudah gelisah, nggak sabaran gitu. Lalu kemudian motivasinya juga mengalami perubahan. Ya, tidak ada motivasi sama sekali. Bisa jadi dia sulit tidur di pagi hari, kayak nggak bisa bangun apa namanya dari tempat tidur, pengennya di kasur terus gitu ya misalnya. Lalu kemudian berkurangnya level partisipasi sosial. Jadi untuk dia bersosialisasi dan lain sebagainya itu minatnya sangat berkurang. Lalu kemudian kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya dia dulunya suka melakukan hobi tertentu gitu, buat dia dulu tuh menyenangkan, lalu kemudian sekarang bisa jadi enggak sama sekali. Nah, kalau dia sudah aktif secara seksual, bisa jadi minat seksualnya juga berkurang. Lalu kemudian eh, biasanya kan seseorang ketika diberikan reward, diberikan pujian gitu ya, dia akan merasa senang gitu ya. Nah, dia tidak bisa merespon hal ini. Lalu kemudian juga terjadi perubahan di fungsi motoriknya gitu ya, dan juga terkait perilakunya. Misalnya bergeraknya atau berbicaranya jadi lebih lamban dibanding biasanya. Oke, lalu kemudian perubahan pola tidur
gitu ya, dibanding dia biasanya. Jadi kalau mau ngecek biasanya dia seperti apa, baseline-nya biasanya dia seperti apa, ada perubahan di situ gitu ya. Jadi harus ngecek dulu. Kemudian ada perubahan nafsu makan, penurunan berat badan, atau bahkan kenaikan berat badan yang signifikan. Lalu kemudian eh, dia jadi nggak efektif menjalankan fungsi sehari-hari, kayak misalnya ke sekolah, ke kantor, itu jadi sekalipun datang, tapi misalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, dan ya nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, misalnya jadi kayak nggak bisa konsentrasi, nggak bisa belajar, bahkan mungkin biasanya dia peduli sama penampilan fisik, ini jadi kayak nggak lebih ke mengabaikan gitu ya, dia jadi mau rapih mau enggak diabaikan gitu. Lalu kemudian perubahan kognitif tadi, kesulitan konsentrasi, kemudian berpikir negatif tentang diri sendiri dan masa depan, kemudian merasa bersalah ya atau menyesal terkait kehidupan di masa lalu, kemudian low self esteem atau merasa kayak nggak mampu melakukan apapun, kemudian yang terakhir yang apa ya berbahaya sekali ini ketika dia sudah mulai berpikir terkait kematian dan juga bunuh diri. Kemudian faktor resiko dari major depressive disorder sendiri ini biasanya dari usia gitu ya. Di usia-usia tertentu, terutama kalau misalnya mengarah ke lansia, terutama kalau dia punya kondisi sakit tertentu gitu ya, itu biasanya lebih berpotensi untuk mengalami depresi karena sudah merasa hopeless gitu biasanya. Lalu kemudian sosioeconomic status. Nah, ketika kondisi status ekonomi sosial ekonominya menengah ke bawah gitu ya dan dia sudah merasa kayaknya melakukan ini itu nggak ada perubahan gitu ya, jadi apa jauh lebih pesimis dan lain sebagainya. Lalu kemudian marital status. Nah, kalau dari research gitu ya, terutama seseorang yang apa namanya menikah lalu kemudian pernah eh, bercerai dan lain sebagainya itu sebenarnya berpotensi jauh lebih lonely gitu ya. Loneliness-nya jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, itu juga bisa mengarah ke arah sana walaupun tidak otomatis selalu gitu ya. Cuman ada risiko gitu. Gender dari segi gender sebenarnya nah kalau tadi disampaikan sebenarnya kalau yang depresi itu lebih banyak itu perempuan gitu ya secara gender yang mengalami. Tapi kalau dari tingkat bunuh diri itu sebenarnya lebih tinggi laki-laki gitu karena laki-laki biasanya tidak menyampaikan gitu ya mungkin secara sosial untuk mengeluh tuh eh, apa ya kayak akan di label tertentu gitu ya. Sehingga ada beberapa yang pada akhirnya dia langsung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ketika merasa depresi. Kemudian family history. Nah, kalau di keluarganya pernah ada histori misalnya ada yang suicide atau misalnya ada yang pernah mengalami depresi juga, itu lebih rentan. Begitu juga yang punya histori sexual abuse di masa kecilnya. Nah, lalu kemudian ada seasonal affective disorder. Tadi yang disampaikan ya, SAD ini adalah eh, gangguan depresi yang banyak ditemukan di negara-negara 4 musim, terutama ketika dia masuk di musim dingin, itu mulai muncul ya, tapi depresinya akan cenderung membaik ketika dia di musim semi, seperti itu. Saat ini SAD itu bukan masuk kategori diagnosis gitu ya, tapi merupakan specifier atau ya ada kondisi depresi di situ. Jadi nanti diagnosisnya MDD bukan seasonal affective disorder gitu. Ya, jadi makanya disampaikan di sini MDD with seasonal pattern gitu. Nah, lalu ada juga postpartum depression. Nah, ini cukup banyak ya karena kondisi hormonal juga ya mungkin lelah juga dan lain sebagainya. Ibu baru, maksudnya yang baru menjadi ibu, terutama kalau di mungkin di anak pertama atau mungkin habis melahirkan gitu ya. Hampir sekitar 80% ibu yang baru melahirkan itu mengalami kondisi ini gitu ya. Nah, perubahan ini disebut sebagai maternity blues atau postpartum blues atau yang umum itu baby blues gitu ya.
Nah, perubahan mood yang parah yang terjadi saat setelah melahirkan dikelompokkan sebagai tipe major depression yang disebut postpartum depression atau perinatal depression. Nah, PPD sendiri dia adalah bentuk dari MDD yang mana mulai episode depresifnya saat 4 minggu awal setelah melahirkan. Jadi melahirkan lalu kemudian di 4 minggu awalnya itu kemudian bertahan beberapa bulan, bahkan ada yang bisa sampai 1 tahun lebih gitu. Nah, PDD ini biasanya diikuti dengan perubahan pola makan dan pola tidur, lalu kemudian ngerasa low self esteem, kemudian sulit konsentrasi dan lain sebagainya. Ini agak bahaya ya, karena dia harus ngurus bayi, tapi secara psikologis misalnya dia mengalami depresi. Itu bisa jadi karena tuntutan atau karena moodnya nggak stabil atau karena dia terlalu lelah gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian distimik, kalau distimik tadi disampaikan ya, distimik ini adalah kondisi kronis dari MDD yang berlangsung selama setidaknya 2 tahun. Gitu. Nah, distimik ini biasanya dimulai pada masa kanak-kanak atau remaja dan cenderung mengikuti perjalanan kronis sampai dengan dewasa. Jadi sebenarnya dari kanak-kanak remaja itu udah mulai kelihatan distimik tuh ya. Nah, kemudian ada premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Nah, ini biasanya eh, bentuk lebih parah dari kondisi PMS. Ya, nah ini jadi gangguan mood yang dialami oleh perempuan yang sedang PMS. Tapi tidak semua akan mengalami hal ini. Nah, diagnosis PMDD ini diterapkan pada wanita yang mengalami gejala psikologi signifikan dalam seminggu sebelum menstruasi. Gitu ya, nanti ketika dia udah masuk menstruasi, itu udah mulai membaik kondisi moodnya. Ya, jadi misalnya dia jadi moodnya berubah, terus kemudian jadi mudah menangis, dan lain sebagainya, merasa putus asa, jauh lebih mudah marah, cemas, gelisah gitu ya, pikiran negatif tentang dirinya dan lain sebagainya. Nah, gejala ini biasanya dikaitkan dengan karena dia mengalami tekanan emosional yang cukup signifikan gitu ya, berkaitan dengan tuntutan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, secara umum penyebab depresi ya kalau dilihat dari beberapa point of view dari teori misalnya psikodinamika, humanistik, learning, teori belajar, kognitif gitu ya dan juga faktor biologis. Kalau dari faktor psikodinamika ini disampaikan Freud dulu pernah berpendapat bahwa depresi itu adalah bentuk dari kemarahan yang diarahkan ke dalam dirinya dibandingkan dia melawan ke orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Jadi kemarahannya ini bisa diarahkan pada diri sendiri yang diikuti dengan kehilangan orang-orang penting dalam hidupnya secara aktual atau dia terancam akan kehilangan orang-orang di sekitarnya jika dia meluapkan, mengekspresikan kemarahannya sehingga kemarahannya masukkan ke dalam dirinya sendiri seperti itu. Lalu kemudian humanistik disampaikan di sini bahwa orang-orang dikatakan depresi ketika dia tidak bisa menghayati, memaknai untuk apa dia hidup atau misalnya dia tidak mengarahkan dirinya untuk self fulfillment gitu untuk mencapai dia menjadi manusia yang berdaya dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau berdasarkan teori belajar, faktor situasional seperti hilangnya positive reinforcement. Ya. Lalu kemudian, sorry kita lanjutkan dulu. Oke, kalau berdasarkan teori kognitif, ini ada learn helplessness gitu ya. Jadi karena dia frustrasi, terus-menerus gagal dan lain sebagainya, dia jadi merasa nggak berdaya, kayak nggak mampu ngapa-ngapain, sehingga pola pikirnya menjadi irasional gitu ya, menjadi bias gitu. Nah, dia jadi merasa negatif tentang dirinya, tentang lingkungannya, sekitarnya, dan juga
dan juga terkait dengan masa depannya. Nah, kalau faktor biologi ini berhubungan dengan kondisi genetik ya dan juga fungsi neurotransmitternya karena ketidakstabilan serotonin dan juga norepinefrin. Oke. Oke, lalu kemudian yang berikutnya ada bipolar. Nah, gangguan bipolar sering juga disebut sebagai gangguan mood swing gitu ya, karena ada perubahan dari mood depresi ke mood manik, itu juga sebaliknya. Nah, seorang dengan bipolar disorder, dia mengalami mood swing dan perubahan level energi atau aktivitas yang ekstrim. Jadi biasanya juga dia jadi cenderung lebih impulsif gitu. Jadi beberapa klien yang bipolar ketika mood maniknya muncul, dia sampaikan bisa jadi dia pengen jalan kemana gitu ya, lalu energinya berlebih, kayak dia jadi pengen ngobrol terus misalnya atau pengen mengerjakan banyak hal gitu. Lalu kemudian bisa jadi juga impulsif buying juga terjadi gitu ya. Jadi kayak belanja impulsif dan lain sebagainya. Perubahan mood antara tingginya fase manik dan rendahnya level energi atau depresif terjadi selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Jadi bisa bertahan, biasanya maniknya bisa bertahan katakanlah selama seminggu atau 2 minggu, bahkan depresinya bisa bertahan selama berbulan-bulan. Nah, episode pertama bisa jadi manik atau depresif ya, bisa salah satunya dulu. Nah, episode manik biasanya terjadi sekitar beberapa minggu, bahkan 1 sampai 2 bulan, tapi umumnya maniknya itu jauh lebih pendek gitu ya dibanding episode depresifnya. Nah, lalu berakhirnya lebih tiba-tiba dibandingkan dengan episode depresifnya. Jadi tiba-tiba manik terus tiba-tiba berhenti lalu kemudian berganti ke depresif. Nah, biasanya maniknya ini jauh lebih pendek dibanding uh, depresif. Nah, manik ini juga karena butuh energi yang besar ya. Jadi biasanya nggak bisa bertahan lama gitu. Biasanya hanya beberapa minggu gitu, bahkan sebulan 2 bulan. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan maniknya bisa sampai berbulan-bulan gitu misalnya sampai 6 bulan itu kayaknya mesti dicek kembali apakah dia mood manik atau misalnya ada kondisi lain. Nah, tadi disampaikan yang membedakan ada bipolar tipe 1, ada bipolar tipe 2 itu adalah apakah seseorang itu mengalami full blown manik atau enggak gitu ya. Nah, kalau yang tipe 1 itu pernah setidaknya sekali dalam hidupnya dia mengalami full blown manik. Gitu. Jadi maniknya sangat ekstrim, jadi sampai dia nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau bipolar 2 itu tidak mengalami full blown manik sama sekali. Jadi hanya mengalami hipomanik ya, sehingga katakanlah ya membuat seseorang ketika manik itu misalnya oke energinya berlebih tapi dia cenderung kayak jadi lebih waspada gitu, terus kemudian restless jadi lebih gelisah, terus jadi lebih mudah marah gitu, tapi tidak sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Nah, kalau siklotimik hmm, ini adalah perubahan mood ringan yang berlangsung cukup lama gitu ya. Jadi bisa sampai 2 tahun atau kalau pada anak-anak atau remaja itu 1 tahun full dia mengalami hal ini atau hampir dominan di seluruh hidupnya tuh mengalami eh, bipolar gitu. Tapi meski begitu tingkat keparahannya itu tidak sampai dia masuk kategori bisa didiagnosis bipolar gitu. Ya, nah ini bisa jadi dia masuknya ke siklotimik. Nah, faktor penyebab gangguan bipolar itu kalau dari faktor biologi dicek kembali, itu ya ada abnormalitas di gray matter, white matter-nya gitu ya. Kemudian di area pemrosesan dan regulasi emosi. Itu biasanya ada masalah di situ dan juga biasanya dia struktur white matter, gray matter itu berbeda sama orang yang tidak mengalami atau tidak mengembangkan gangguan bipolar. Lalu kemudian faktor genetik berperan besar terhadap gangguan bipolar. Jadi monozigot ya, monozigot itu lebih tinggi 43%, kalau dizigot itu 6%. Monozigot itu kayak kembar identik gitu. Jadi eh, sel telurnya satu, kemudian kemudian eh, jadi dua gitu. Kalau jadi dua baby gitu. Kalau dizigot itu 2 sel telur. Nah, kalau kemudian
Ada juga faktor sosial, bisa jadi karena ada kondisi stressful life event gitu ya, kayak misalnya dia kehilangan pekerjaan, kemudian ada masalah di pernikahan gitu ya. Nah ini juga bisa men-trigger, kondisi mood-nya pada orang-orang yang mengalami gangguan bipolar. Kemudian faktor, psikososial ini ya dukungan sosial dari orang-orang sekitar itu sangat penting, apakah dia bisa survive, apakah dia bisa recovery dengan baik untuk menjalankan fungsi sehari-hari. Nah, treatment-nya itu, bisa menggunakan psychological treatment, bisa psikoterapi ya, psikodinamika atau behavior therapy atau CBT atau family therapy, kita cek dulu, kira-kira orangnya lebih cocok yang mana, kemudian bisa pakai biomedis. Nah, kalau ini biasanya pakai obat-obatan, pakai antidepresan gitu ya, pakai mood mood stabilizer, eee, kemudian pakai elektrokonvulsif terapi. Jadi kayak, kayak dikasih kayak disetrum gitu ya, mungkin di otaknya gitu, kayak ada alat-alat tertentu yang bisa mengarah ke sana, seperti itu. Tapi sejauh ini mungkin yang lebih banyak lebih ke, diberikan antidepresan biasanya. Jadi, obat-obatan gitu, kayak mood stabilizer-nya, gitu. Oke, baik, terima kasih banyak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita ulang kembali, nanti akan lebih banyak tanya jawab. Ya, baik, terima kasih.